Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan apa kabar kamu semua? Semoga tetap sehat selalu dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap lancar dan juga kesehatan yang prima. Selain itu juga tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oke sobat, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang mie instan. Siapa yang tidak kenal dengan mie instan? Mie instan adalah makanan cepat saji yang berbentuk mie dan diformulasi dengan bumbu serta rempah-rempah sebagai penyedapnya, dan menjadi salah satu solusi masyarakat dalam mengatasi rasa lapar dengan cepat. Dan hampir seluruh lapisan masyarakat kita pernah mengkonsumsi mie instan. Menurut Asosiasi Produsen Roti, Biskuit, dan mie instan ini sudah tidak berperan sebagai snack atau makanan ringan, namun sudah dijadikan lauk pendamping atau makanan pengganti nasi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kemudahan dalam memasak, harga yang murah, dan rasa yang sesuai selera masyarakat. Hal itulah yang menjadi faktor utama tingginya konsumsi terhadap mie instan. Makin beragamnya rasa yang disediakan produsen menjadikan keinginan konsumsi masyarakat akan mie instan semakin besar. Berikut adalah peta penyebaran konsumsi mie instan di Indonesia. Mie instan jadi makanan favorit orang Indonesia. Itu terbukti Indonesia menempati urutan kedua daftar negara pengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Dan bukan rahasia lagi kalau mie instan adalah makanan andalan orang Indonesia karena harganya murah, rasanya enak, dan membuatnya juga praktis. Meski berbagai isu efek samping kesehatan muncul akibat makan mie instan, orang Indonesia seolah tidak memperdulikannya. Mie instan nyatanya masih laris diburu di pasaran. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari World Instant Noodles Association atau WINA, total konsumsi mie instan dunia pada tahun 2020 paling banyak dikonsumsi oleh China dan Hong Kong, yakni sebanyak 46,35 miliar porsi. Sementara Indonesia diperkirakan mencapai 12,44 miliar porsi. Dan Vietnam yang menduduki tempat ketiga sebanyak 7,03 miliar porsi. Baiklah, selengkapnya untuk konsumsi mie instan dunia dapat disaksikan pada tabel berikut.
Sahabat angka dan data, berbicara tentang konsumsi mie instan di Indonesia, apabila kita mundur 10 tahun ke belakang, di mana konsumsi pada tahun 2020 ini sebenarnya mengalami penurunan tingkat konsumsi apabila kita bandingkan pada tahun 2010, di mana konsumsi mie instan Indonesia pada tahun 2010 adalah 14,80 miliar porsi. Sementara pada tahun 2020 ini hanya 12,44 miliar porsi. Artinya terjadi penurunan tingkat konsumsi sebanyak 2,6 miliar porsi atau 14,59% selama 10 tahun terakhir. Berikut selengkapnya grafik perkembangan konsumsi mie instan di Indonesia secara lengkap dari tahun 2010 hingga 2020. Besarnya konsumsi mie instan di Indonesia itu terjadi karena menyasar ke semua kelas ekonomi. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi mie instan Indonesia itu per kapita pada tahun 2020 adalah 46,22 porsi per tahun per kapita. Per kapita di sini dimaksud adalah per orang, dan konsumsi terbesar per kapita terjadi pada tahun 2010, yakni 62,28 porsi per kapita per tahun. Artinya pada tahun 2020 ini setiap orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan 46,22 porsi mie instan per tahun. Dan selengkapnya dapat disaksikan pada grafik perkembangan konsumsi mie instan per kapita berikut. Sobat angka dan data, Indonesia sebagai salah satu konsumsi mie instan terbesar di dunia juga melakukan produksi mie instan yang cukup masif. Pada 5 tahun terakhir, produksi nasional terhadap mie instan itu sangat berfluktuasi
Dan tercatat pada tahun 2018 adalah produksi terbesar, yaitu sebesar 1,42 juta ton. Dan yang terendah adalah pada tahun 2020 kemarin, yaitu sebesar 1,27 juta ton. Dan selengkapnya pada perkembangan produksi mie instan Indonesia tahun 2015-2020 kami sajikan dalam grafik berikut. Ekspor mie instan Indonesia cukup menggembirakan dengan total ekspor pada tahun 2020 kemarin sebesar 159,36 ribu ton. Dan ekspor tersebut adalah ekspor tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun belakang. Hal ini diakibatkan dari menurunnya konsumsi domestik nasional. Dan ekspor terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 112,73 ribu ton. Nah, selengkapnya perkembangan ekspor Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2015 pada grafik berikut. Nilai atau value ekspor mie instan Indonesia, kita mengacu kepada 5 tahun belakang, di mana ekspor tertinggi pada tahun 2020 itu mendapatkan value sebesar 255,82 juta US dollar. Dan terendah penerimaan devisa dari ekspor mie instan ada pada tahun 2015, yakni sebesar 181,02 juta US dollar. Perkembangan grafik penerimaan devisa dari ekspor mie instan Indonesia tersaji pada tampilan berikut.
Soal rasa mie instan Indonesia, menurut New York Magazine yang berbasis di USA, ternyata mie buatan Indonesia ada yang pedas, gurih, goreng, dan lain sebagainya. Dan itu menduduki peringkat 1 dan 10 dari daftar mie instan terlezat di dunia. Berikut kita tampilkan profil 10 besar mie instan terenak di dunia versi New York Magazine. Oke sobat angka dan data, demikianlah tadi statistik perkembangan mie goreng dunia dan juga Indonesia yang dapat kita tampilkan pada video tadi, dan mudah-mudahan angka dan data dapat mencerdaskan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila angka dan data yang kita sajikan tadi kurang lengkap, dan semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.